Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bihikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pemirsa dan pendengar yang kami hormati, bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk kajian atau mengikuti kajian-kajian ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada hari ini akan kita jelaskan, yaitu dalam tafsir maudhu'i. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya dan dapat mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama buka acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Ta'ala akan membukakan pikiran kita, membukakan hati kita, membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita sekalian. Al-Fatihah ila hadrat Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiraman syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita mengikuti kajian, mari kita dengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada yang membaca maupun yang mendengarkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha qalu anu'minu kama amanas sufaha
Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ru'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, pendengar, pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan membahas riwayat hidup manusia menurut Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Fa kasawnal 'idhama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Shadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari sari tanah, kemudian menjadi air mani pada tempat yang kokoh dan terpelihara, yaitu dalam rahim. Kemudian air mani itu menggumpal, lalu gumpalan berdarah itu kami jadikan embrio, lalu kami bentuk tulang belulang,
maka kami bungkus tulang-tulang itu dengan daging. Kemudian kami jadikannya suatu bentuk makhluk yang lain, yaitu manusia. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Kemudian sesudah itu kalian pasti akan mati. Kemudian sungguh kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pendengar dan pemirsa rahimakumullah. Inilah riwayat hidup manusia dari mulai Allah Ta'ala ciptakan manusia ini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari sari pati tanah, yang awalnya yaitu dari Nabi Adam dan Ibu Hawa. Ibu Hawa dan Nabi Adam, atau Nabi Adam dan Ibu Hawa, diciptakan oleh Allah dari sari pati tanah. Ada minimal 4 unsur, yaitu secara materi. Materi yang pertama adalah tanah, kemudian air, kemudian api, kemudian udara, dan Allah Ta'ala tiupkan ruh. Akhirnya sekarang berwujud menjadi manusia. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan air mani ditempatkan tempat yang sangat kokoh dan terpelihara, yaitu di rahim ibu-ibu kita. Subhanallah, kalau kita melihat dan mengingat kejadian manusia ini dari air yang hina, air yang menjijikan, mohon maaf, apabila dijual pun tidak laku, walaupun itu air dari keturunan raja atau orang-orang besar. Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa apa yang dibanggakan oleh manusia, padahal manusia ini awalnya dari nutfah wa akhiruhu jiffah, awalnya dari air mani yang menjijikkan dan akhirnya menjadi bangkai. Kemudian yang dibawa oleh kita semuanya adalah kotoran. Dari 9 lubang yang kita bawa adalah kotor. 2 mata juga kotor, 2 telinga juga kotor, mulut juga kotor, hidung, 2 lubang hidung juga kotor, kemudian lubang-lubang yang lain juga kotor. Kemudian yang kita bawa di perut kita juga kotoran, kemana-mana kita bawa. Subhanallah. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri, karena yang dibawa kemana-mana kita adalah kotoran. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqah. Kemudian air mani itu menggumpal. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Lalu gumpalan berdarah itu kami jadikan embrio. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Lalu kami bentuk tulang belulang. Fa kasawnal 'idhama lahma.
maka kami itu bungkus tulang belulang itu dengan daging. Fakasaunal idhoma lahma, maka kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan satu bentuk makhluk yang lain, yaitu manusia. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kemudian sudah itu kalian pasti mati, menjadi bangkai. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kemudian sungguh kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi hidup manusia ini dari fase yang pertama, yaitu sebagai mineral atau mani, adanya di tulang sulbi. Kemudian transformasi hidup yang kedua sebagai hewan, sperma, adanya di dalam rahim kaum ibu. Transformasi yang ketiga, hidup sebagai tumbuh-tumbuhan atau sebagai tumbuhan embrio, yaitu hayati, hidup di dalam perutnya ibu. Transformasi yang keempat, yaitu sebagai manusia atau orang, hidup di alam dunia ini. Transformasi yang kelima adalah sebagai mantan manusia, yaitu ruh. Kita hidup di alam barzah, bertubuh ringan, berubah bentuk dan rupa sesuai jiwa di dunia dengan ciri khas yang tetap dapat dikenali. Di sana ada khairul bariyah, yaitu orang-orang yang mukmin, yang soleh, yang senang hati, yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, yaitu di alam barzah, yaitu yang namanya nikmat kubur. Kemudian ada lagi makhluk yang kedua atau golongan yang kedua, yaitu makhluk syarrul bariyah, yaitu makhluk yang jahat, yang menderita batin selama-lamanya. Kemudian wal akhiratu khairu wa abqa, yang terakhir kehidupan yang amat tinggi, yaitu di alam baka. Di alam baka manusia sebagian dimasukkan ke dalam surga dan sebagian besar masuk ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita, para pendengar, pemirsa yang di rumah, termasuk golongan, kelompok orang-orang yang yaitu khairul bariyah, orang-orang yang senang, yang diberikan kenikmatan oleh Allah, kehidupan yang sangat tinggi dan penuh dengan kenikmatan, dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama-sama para anbiya wal mursalin dan para mujahidin, para sholihin, para shodikin, kemudian termasuk para orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.